Oke, kita akan lanjut ngerjain Genapong. Kita akan lanjut mengerjakan exercise sudah assignment 1. Mengerti penggunaan Git, mengerti penggunaan GitHub, prerequisite ini. Oke, ini directionnya, baca case study ya, baca case study. Pembuatan commit-nya ini harus sama persis. Kemudian di sini skenario-nya ada dua ini ya, sudut pandang pertama kita, kemudian sudut pandang kedua itu sebagai Bob ya. Anggaplah teman kita gitu. Perjalanan histori commit juga harus sesuai dengan skenario. Jadi nanti network graph-nya gini. Nah, gini. Oke, itu aja. Oke, mari kita kerjakan. Oke, udah record. Apa dulu nih? Pertama, kita adalah seorang programmer yang diminta bikin aplikasi ruang belajar. Ya, kita kopas ruang belajar ya. Ini kita mkdir ruang belajar, sip. Kemudian kita masuk ke ruang belajar. Kemudian kita init ruang belajar ini, folder ruang belajar ini jadi git repository. Sip, udah. Nah, kemudian kita bikin strukturnya kayak gini. Ya, kita touch dulu, kita bikin file index.html. Ini biar mudah kita bikin aja. Kita buka aja di Visual Studio Code. Nah, kemudian kita isi indeksnya itu dengan ini ya, ini kita buka index.html. Nah, kita isi dengan ini ya. Kemudian agar isi dari file ini nggak hilang, maka kita lakukan commit dulu dengan pesan inisialisasi file HTML. Jadi kita git add git commitment m inisialisasi file HTML, enter. Nah, udah. Nah, kemudian kita bikin lagi file test HTML. Kita touch test HTML ya, kita buka di sini test HTML, kita paste. Oh, bukan isinya ya. Kita paste. Oke, kemudian karena tes ini nggak mau kita commit ya, kita masukkan ke dalam git ignore ya. Kita touch lagi dot git ignore. Kemudian kita buka git ignore, kita masukkan si tes HTML karena kita nggak mau commit dia. Sip, kita close dulu deh. Nah, lalu kita membuat folder di repo ini bernama pages ya, berarti di sini folder pages. Nah, kemudian dan kita melakukan commit add pages ruang belajar. Commit ini udah termasuk git ignore ya, berarti ini kita git add kita tambahkan file material HTML. Nah, berubah. Kita touch dulu ini material HTML dan juga question HTML. Touch juga si question HTML. Nah, kemudian kita lakukan commit add pages ruang belajar beserta git ignore semuanya lah. Oke, bentar udah. Nah, kemudian strukturnya ada kayak gini. Kalau kita tree, nah jadi strukturnya kayak gini ya. Tree min a. Nah, gini. Nah, tengok di sini aja lah. Oh, sorry. Aduh, ini harusnya di dalam pages. Ya kan ya, harusnya dalam pages nih. Aduh, berarti udah salah dong ini kita. Aduh, bikin dari awal dong ya. Jadi nanti nggak sama dong anunya. Aduh, kita cari rm rf. Aduh, tempat tuh. Oke, sip. ls min la. Oke, b1 git rm min r. Aduh, min rf git sudo. Sip. Rm juga sip git ignore. Oke, ini kosong lagi git init lagi. Kita touch index.html. Kita masukkan ini ke dalam. Kemudian kita add dulu git add git commit inisialisasi file index, sip. Nah, kemudian kita bikin test touch test HTML. Kemudian di dalam test kita isi ini. Nah, kemudian kita bikin git ignore ya, kita touch dot git ignore. Kemudian kita buka git ignore, kita paste
kasih tes HTML karena nggak mau kita masukkan ke dalam commit karena kita nggak mau commit dia. Oke. Kemudian kita bikin folder pages, cd mkdir pages, sip, kita masuk dulu ke pages ya, kita masuk ke page, kemudian kita bikin material HTML, touch material, kita touch lagi satu lagi, touch question HTML, sip. Nah kemudian kita kasih pesannya ini, kita turun dulu ya, kita git add, masukin semua, kemudian git commit min m, paste, enter, sip. Nah kemudian kita lihat, nah udah ada nih ya, sama. Oke lanjut. Kemudian dalam material kita tambahin ini, nah dalam material paste. Oke, nah kemudian dalam question ini ya, question kita paste ini. Oke, kemudian untuk material HTML aja kita add list material. Oke, kemudian git add, ini untuk material ya, material. Oke, kita git commit min m, kita kasih message-nya add list material. Oke, nah kemudian dan di commit berikutnya untuk file question. Oke, git add si question ya, question. Oke, git commit min m. Oke, kita isi ini. Nah udah git status git log min one line. Oke, salah, kita mau ubah ini dulu. Kita udah commit deh, kita revert dulu. Ya bisa git mn, git min, git apa ya, git mn bisa ngubah commit. Aduh kita salah, git mn, git commit min amen ya, kita mau ubah dia, git commit min mn, sip. Nah kita buka ini, jadi kita ganti person message nya. Nah ini harusnya ya, add list question, sip, simpan, close. Kemudian kita git log min one line. Nah udah nih. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan halaman kedua. Namun tiba-tiba bos meminta bikin dashboard. Waduh, bos. Tapi waktunya nggak ditambah waktunya ya. Harusnya kita harus ngerjain di hari malam hari atau weekend di luar jam kerja. Kita bikin dulu branch dashboard, git branch dashboard, kemudian git checkout dashboard feature, enter, sip. Nah kemudian di dalam itu tuh kita kasih file dashboard ya, ls cd pages, sip. Nah kemudian di sini kita touch lagi namanya dashboard HTML, enter. Nah kalau udah kita tambahin commit dulu ya, git add titik git status dulu deh, git add git commit min m, message-nya kita kasih init dashboard page ya. Oke, nah udah. Kemudian kita isi datanya dengan ini, di dashboard kita isi datanya ini. Udah, karena malah larut keesokan harinya. Add initial chat 1 dan chat 2. Kita git status, oke, git add save, git commit min m 2. Nah udah, git log min online. Nah sampai ini ya, add initial chat 1 dan chat 2. Keesokan harinya, kita siap kembali mengerjakan feature utama. Jadi kita balik lagi master, git checkout si master. Oke, balik lagi master, kemudian lanjutkan ke material, buka file material ya, material.close. Oke, kita buka material HTML. Nah kemudian menambahkan beberapa paragraf ya, kita kopas saja, paste, sip, enter. Git basic ini tambahnya berarti ya. Kemudian kita lakukan add some paragraph. Oke, kemudian kita git add, ini udah di master ya, cd dulu deh, git add git commit min m. Oke, enter. Git log min one line min graph min decorate. Nah udah ada nih ya, atau git log min one line. Kita mau lihat yang ada cabangnya gimana rasanya. Git log min one line min graph min decorate min all. Nah ini sip, kita udah ada cabang sini. Kemudian di masternya udah duluan satu commit yang ini, add some paragraph yang barusan kita tambah.
Oke. Ini ya branch namanya terisolasi, jadi ininya commit ini nggak ngaruh ke branch satu lagi. Oke, selanjutnya kita nambah paragraf di material list selanjutnya pada file yang sama ya. Di material kita kopas saja, paste. Nah ini ada hijau nih, ini tambahannya yang hijau nih. Oke, kita commit lagi, update material ya. Oke, git add git commit, enter, udah. Nah, semua branch independen, tidak saling berkaitan selama progres berjalan. Skenario 4, malam hari udah tiba, saatnya kita mengerjakan git checkout dashboard feature. Oke. Nah, kita close dulu. Di dalam dashboard kita copy, kita tambahin kode ini ya, dashboard paste. Dashboard ya, iya benar dashboard. Lalu kita menambahkan kode di file untuk menyelesaikannya. Ini kan chart 1 nih ya, apa dia hapus ya? Chart 1, chart 2. Oh, kita tambahin, kita bikin canvas, remove aja, enter. Oke, ini tambahannya ya. Oke, kemudian kita udah selesai, kita gabung ke branch master ya dari dashboard feature. Tapi pesannya apa? Oh ini pesannya dulu, complete dashboard feature ini dulu ya, baru kita merge. Git add git commit -m complete dashboard features. Udah. Kemudian kita git checkout master. Nah, kemudian kita git merge dashboard feature, enter. Nah, ini pesannya apa? Dashboard feature udah benar, simpan, close. Nah, kalau kita git log lagi, nah udah gini nih, merge brand dashboard feature. Nah, gini ya. Nah, ini udah, yang ini udah kita masukin ke sini. Oke. Kemudian setelah branch digabungkan, kita siap mengerjakan file selanjutnya, yaitu question HTML. Oke, kita ke question HTML. Oke, ini kita paste saja. Kemudian tambahkan pesan ini, add to commit git init. Git add git commit -m. Sip. Apa tadi? Git log add to question git init. Oh ya, di git init kita tambahin to question. Oke. Kemudian di commit selanjutnya kita tambahin 1000 soal. Wow. Tidak lupa melakukan commit ini. Nah, oke, kemudian git add git status masih kosong ya, kita tambahin kayak gini. Oke, di dalam question ya. Ini kita enter aja. Boom. Sip. Nah, kemudian kita git add lagi, git commit -m. Tambahin pesan ini, add 1000 question ya, 1000 question. Nah, udah. Nah, baru saja kita lakukan commit, tiba-tiba bos untuk tidak membuat soal sebanyak itu. Waduh, cukup 5 aja katanya. Akhirnya commit berikutnya kita menghapus semua soal dan menggantinya dengan 5 soal. Waduh, berarti ini kita kopas lagi. Nah, paste. Nah, jadinya gini ya. Apa nih? Oh, ini yang dihapus tadi. Oke, ganti dengan 5 soal. Git status. Oke, ada modified, git add dulu. Kemudian git commit -m. Pesannya change dari 1000 menjadi 5 lagi deh. Oke, udah. Nah, tapi seiringnya berjalan, dipresentasikan ternyata memang butuh 1000. Jadi kita kembali katanya. Nah, jadi kita refer ya, git log. Oke, nah berarti change-nya ini kita refer yang ini ya. Ini kita copy, kemudian kita git refer ini, commit hash-nya enter, waiting editor. Nah, message-nya ini change 1000 to 5 question. Oke, udah, sip, close.
Nah kita git log lagi, benar nggak? Nah revert change to. Jadi kalau kita lihat questionnya balik lagi ke 1000 tadi. Nah itu membatalkan commit ya, gitu caranya. Oke, udah. Skenario kelima. Nah ada teman kita Bob nih yang bantu kita nih karena deadline-nya mungkin cepat, mungkin dekat gitu. Agar kita bisa berkolaborasi bot, kita bagikan repository ini ke padanya ya, kita upload ke repository bla bla bla. Ini icek-iceknya aja ya, yang bla 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 bernama nanti bikin di GitHub di GitHub, bikin repo namanya orang belajar, nanti di clone Bob, nanti dia kerjain. Oke, ini kan Bob udah nge-clone nih icc-nya ya, kita udah nge-clone nih. Si Bob udah nge-clone. Nah kita bikin branch baru ini sebagai Bob kita ya, andaikan kita sebagai Bob, kita bikin material from Bob. Oke, git check out si material from Bob. Nah kita udah berada di branch material from Bob. Kemudian kita edit si material HTML nya, buka material HTML, paste, udah. Nah kita lakukan commit dengan pesan add material Bob, git commit, tambahin ini add material Bob, sip. Nah kemudian pull request doc. Oke, pull request dari perubahan yang dilakukan dengan judul PR Bob. Oke. Dan tidak lupa melakukan push beserta membuat pull request dari perubahan yang telah dilakukan dengan judul doc material from Bob. Oke, berarti dia pull request ya. Oke, berarti ini dia pull ya, dan di sini belum kita, ini sebagai kita ya, kita get nanti aja lah, kita ini dulu ya, kita balik lagi git check out master ya, ini kita sebagai master. Oh ya, ini nggak main lagi ya, karena ibaratnya kita udah ganti nama branchnya, git branch min m ganti jadi main, sip. Nah di material kita kopas, sekarang kita ke material, kita paste. Nah udah. Nah kemudian kita lakukan pesan add my material, git add git commit min m add my material, udah. Nah skenario ke-8 nya kita ini udah selesai ya. Udah digabungkan ya, terjadi konflik. Nah ketika di merge terjadi konflik, dari sana ke branch main untuk menyelesaikan konflik terjadi. Nah oke. Jadi kita bisa pindah ke material Bob. Oke, git check out lagi ke Bob, kemudian kita merge dari sana ke branch main. Oke. Git merge main, enter. Nah ada konflik kan, kita resolve dulu nih. Nah sama kan ya kan, kemudian terlihat bahwa ada beberapa konflik, kita harus memilih kedua perubahan. Kita accept aja ya, kita pakai yang dari si Bob. Oke, merge branch main into material from Bob. Oke, ini nggak dibilang ya kita accept ini atau yang incoming. Memilih kedua perubahan tersebut karena kita melakukan perubahan pada file yang sama. Oke. Udah itu aja ya, kita accept current. Ini kita accept current yang dari material Bob, sip. Nah kalau udah pertanyaan tadi, oke. Kita pesan, ini kasih pesannya ya. Nah kita commit ya, git status dia status yang modified, git add git commit min m. Nah merge branch main into material from Bob, enter. Oke, git log the correct. Nah ini ya, ini tadi complete change question. Nah kemudian kita ini add my material, kita sampai sini, kita merge branch main into material from Bob. Udah, kemudian kita bikin pull request ya, nanti kita bikin pull request di GitHub, nanti nggak ada konflik lagi ya, nggak ada konflik lagi karena udah kita merge ya. Kemudian kita kembali ke main, git check out
ini baratnya dia udah dihapus ya, kemudian nanti kita pull dulu ya. Nah, kita pull dulu perubahan dari repository ya, kita pull dulu baru deh nanti perubahannya ada di sini gitu. Oke, ini kalau get log ini oke, balik sini, kita ke material, get status, nah clean ya. Dan ini my material 1 bukan, oh ya, kita kan tadi ini harusnya kan di push dulu. Setelah di push kita tarik perubahannya, soalnya ini udah ditarik oleh branch Bob, kemudian dia push, kemudian di repository dia lakukan pull request, kemudian dari si main ini kita pull biar dia update gitu. Oke gitu, udah. Kemudian kita bikin readme touch readme md ya, kita bikin md sip, kemudian nah masukin deh id kalian readme. Oke, simpan aja, ini sesuai username nya ya, yes. Oke, add readme, pesannya add readme complete assignment, git add git commit m dah siap. Nah, nanti hasilnya bakal kayak github.com ruang belajar. Nah, ini di pull request ini ada satu ya, pull request udah nggak ada, udah close. Yang close ini ayo buka. Ini yang close, ini maksudnya tadi yang nge-pull apa tuh ya, bikin pull request ya. Ini kalau kita lihat insight, kita lihat di network, dia harus sama dengan ini ya, harus sama dengan ini ya. Oke, mana dia? Nah, ini dia harus sama kayak gini ya, index add initial file, add pages, add list material, add question, ini ada sebuah page, add initial chat 1 chat 2 bla bla bla, get material bla bla, complete dashboard feature, terus kita merge bla 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 sampai add readme terakhir ya. Change 1000 question, mana dia? Nah ini change 1000 question, nah merge pull request ya, merge pull from 1 ini, kemudian add readme terakhir. Oke, dan complete assignment kit. Oke, gitu.